Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Raffi Noval Balakosa dari kampus ITB Ahmad Dahlan Karawaci, Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk menyelesaikan tugas akhir semester pada mata kuliah Akidah Akhlak. Pada kesempatan video kali ini saya akan mengambil tema yaitu hakikat mengimani malaikat. Mengimani malaikat. Beriman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman yang wajib diyakini. Iman kepada malaikat adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat sebagai pesuruh untuk melaksanakan perintahnya. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang gaib keberadaannya. Harus diyakini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya yang artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu bagi mereka yang beriman kepada gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 2 sampai 3. Dalam ayat tersebut terdapat kata gaib, yakni segala sesuatu yang diyakini adanya tetapi tidak dapat dilihat oleh mata dan kepala, serta tidak dapat ditangkap oleh panca indera lainnya. Sebagai makhluk gaib, dimensi malaikat tentu berbeda dengan manusia. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu dari rukun iman yang menjadi tanda seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-peminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, orang yang sabar dalam kemerawatan, penderitaan, dan pada masa berperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 177. Kedudukan manusia dan malaikat. Manusia adalah sebaik-baik dibanding makhluk ciptaan Allah. Oleh sebab itu, Allah mengangkat manusia sebagai khalifah sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya yang artinya, Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa kafir, maka akibat dari kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Quran surat Fatir surat 35 ayat 39. Keterkaitan manusia dan malaikat terletak dalam kedudukan dan tugasnya. Manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan khalifahnya di muka bumi wajib percaya sepenuhnya terhadap keberadaan malaikat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertugas antara lain mengawasi dan mencatat semua perbuatan manusia. Manusia bertugas memakmurkan bumi dengan sebaik-baiknya, sedangkan malaikat bertugas sebagai pengawas terhadap tugas kekhalifahan manusia di muka bumi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang dapat diambil dari yang saya sampaikan. Kurangnya hanya dari saya, lebihnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.